Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar selalu baik, tetap semangat untuk menuntut ilmu. Pada hari ini kita dipertemukan di pelajaran pendidikan agama Islam atau Islamic Knowledge. Pada pembelajaran hari ini, pada bab 1 kita akan membahas mengenai memahami makna surat Al-Kafirun, surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Akan tetapi pada pembelajaran ini Mister akan bagi menjadi dua. Jadi di minggu pertama ini kita akan mempelajari memahami makna surat Al-Kafirun dengan benar. Sedangkan minggu berikutnya kita akan mempelajari memahami makna surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Al-Hujurat ayat 12 dan sampai 13 dengan benar. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai memahami makna surat Al-Kafirun dengan benar. Di dalam surat Al-Kafirun itu kita juga diajarkan tentang toleransi. Apa sih itu toleransi? Penasaran? Yuk kita mulai aja langsung. Surat Al-Kafirun itu adalah salah satu surat yang familiar di kalangan kita. Kenapa? Karena Mister yakin satu di antara kalian itu sering menggunakan surat ini dalam sholat. Yuk, kita bersama-sama kita murojaah bareng-bareng. Kita baca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Oke, surat Al-Kafirun kita artikan ayat pertama sampai ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. La, tidak. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah
menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Cukuplah agamaku, cukuplah untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Ini surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Ayat 1 sampai 6. Surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109 dalam Al-Quran. Termasuk golongan surat Makkiyah. Jadi golongan surat itu terbagi menjadi 2, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, sedangkan surat Madinah itu adalah surat yang diturunkan di kota Madinah. Perbedaannya di mana? Surat Makkiyah itu lebih banyak, biasanya surat-suratnya itu pendek, ayatnya pendek. Sedangkan surat Madinah itu panjang-panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, dan lain sebagainya. Sedangkan surat Makkiyah itu biasanya lebih banyak di juz 30. Surat Al-Kafirun diturunkan setelah surat Al-Ma'un. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Apa itu orang-orang kafir? Yaitu kafir artinya tertutup. Apa yang tertutup? Hatinya. Kenapa hatinya tertutup? Hatinya tertutup untuk menerima sebuah kebaikan. Itu namanya kafir, tertutup. Isi pokok kandungan surat Al-Kafirun. Pertama, mengajak mereka untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di surat Al-Kafirun ini kita sebagai orang Islam itu wajib hukumnya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Waktu walau ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Jadi kita juga harus wajib menyampaikan kepada orang-orang selain Islam. Jadi gimana biar kita dapat hidayah? Kita juga harus menggerakkan jiwa raga kita untuk mendapatkan hidayah itu. Kita nggak boleh diam, kita harus selalu bergerak untuk mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu tidak semudah membalikan tangan. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Sedangkan kita sebagai hambanya itu adalah berusaha untuk mencari yang terbaik. Masalah hidayah adalah masalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus tetap mencarinya, tetap berusaha. Memberi kabar gembira atas orang yang mengikuti ajaran Islam dengan surga. Dan siapa orang yang meninggal dalam keadaan Islam, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan surga. Kenapa sih kok cuma Islam aja yang masuk surga? Apakah agama Yahudi, agama Nasrani itu tidak masuk surga? Mereka masuk surga. Agama Yahudi itu masuk surga. Tapi ketika masih ada Nabi Musa. Nabi Musa sampai ke Nabi Isa, tiba-tiba Nabi Isa menyampaikan risalah, maka ajaran Nabi Musa itu berhenti. Sehingga yang harus orang-orang lakukan yaitu mengikuti ajaran Nabi Isa. Ketika Nabi Isa itu wafat, bukan wafat ya, tapi dinaikkan ke langit. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi itu adalah Judas. Apakah orang Nasrani itu masuk surga? Ya, tapi ketika Nabi Muhammad belum menjadi nabi. Kalau semuanya Nabi Muhammad itu udah menjadi nabi, maka ajaran-ajaran sebelumnya Yahudi, Nasrani itu masuk surga. Tapi kalau semuanya Nabi Muhammad itu udah ditunjuk sebagai nabi, maka semua orang itu harus beragama Islam. Kenapa? Karena Islam itu artinya
Islam itu artinya salama. Salama itu artinya penyemangat, penyelamat. Berdialog dan berdiskusi dengan lemah lembut kepada mereka. Siapapun latar belakang kamu, apapun agamamu, apapun ras kamu, apapun suku kamu, berbicara dengan lemah lembut. Karena dengan lemah lembut itulah kita akan mendapatkan kerukunan. Toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu toleransi sesama antar agama. Maksudnya gimana? Antar agama itulah sesama agama Islam. Karena dalam agama Islam itu juga ada perbedaan-perbedaan dalam beribadah. Contoh fikih sholat, itu ketika takbir ada yang di dada. Allahu Akbar. Atau di pundak. Allahu Akbar. Atau di telinga. Allahu Akbar. Mana yang benar? Semuanya benar. Asalkan kalau semuanya dalam beribadah, itu harus ada dalilnya, ada hadisnya. Seperti yang diucapkan oleh Nabi SAW, Solaita kama Solatlah kalian kama solaitumuni Solaita kama solaitumuni usolli. Solatlah kalian Solaita kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti kalian melihatku ketika sholat. Nih, jadi toleransi dalam agama itu, sesama agama itu toleransi yang diperbolehkan baik dalam segi ibadah dan muamalah. Apa itu muamalah? Yaitu hubungan antara manusia. Hubungan manusia itu yang bersikapnya duniawi, seperti berdagang, belajar mengajar, dan interaksi sosial yang lainnya. Yang kedua adalah toleransi antar agama, antara umat Islam dengan agama yang lainnya, yaitu toleransi hanya diperbolehkan dalam muamalah, dalam muamalah hubungan antar manusia yang bersifatnya duniawi saja atau sosial masyarakat saja. Kenapa? Karena toleransi dalam antar agama itu kita diperbolehkan hanya dalam muamalah, dalam kehidupan dunia. Bersifatnya muamalah kayak berdagang dan interaksi masyarakat lainnya. Jadi sewaktu-waktu itu ketika itu Nabi Muhammad SAW itu sedang berdakwah di kota Mekah. Terus ada salah satu pembesar Quraisy mengatakan, "Wahai Muhammad, gini aja deh. Bagaimana satu hari aja? Bagaimana kalau semuanya saya menyembah Tuhanmu dan kamu satu hari saja menyembah Tuhanku?" Terus apa kata Nabi Muhammad? Lakum dinukum waliyadin. Cukuplah untukmu agamamu, untukku agamaku. Masalah agama itu masalah pribadi kita dengan Tuhan. Jangan dicampur adukan. Karena sesucinya kita interaksi dalam beragama itu akan membuat kita gampang untuk masuk surga. Toleransi antar agama itu diperbolehkan hanya dalam hal duniawi saja. Sikap toleransi terhadap orang lain itu adalah menghargai adanya perbedaan. Seperti kita ketahui bahwa setiap kepala itu memiliki isi yang berbeda. Tetapi bagaimana kita bisa menyikapi antar semua orang itu dengan isi yang berbeda itu bisa bersatu? Kita harus mencari jalan tengahnya, yaitu terhadap toleransi. Kita harus menghargai, menghormati. Belum. Yang kedua, menjalin persahabatan dan persaudaraan. Ya, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunnatullah. Ya, karena perbedaan itu adalah pasti. Perbedaan itu menjadi kehidupan kita menjadi berwarna.
mengedepankan sikap sopan, santun, ramah, dan lemah lembut dalam masyarakat. Seperti halnya di Indonesia ini, kita itu terkenal akan sopan, santun, ramah, dan lemah lembutnya. Karena itu kebudayaan Indonesia ini terpengaruh juga oleh nilai-nilai dalam agama Islam. Menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan perpecahan. Tadi udah kita singgung bahwa setiap manusia memiliki kepala dan isi kepalanya itu pasti berbeda-beda. Tetapi bagaimana kita bisa merangkul, membuat kebaikan, itu bisa kita wujudkan dengan cara menghormati, yaitu dengan cara sikap toleransi. Sehingga dengan sikap toleransi ini bisa menghindarkan kita dari perpecahan. Terwujudnya sikap toleransi dapat diterapkan dengan baik. Yang pertama adalah suasana harmonis, hidup rukun dan tentram. Bila toleransi ini bisa kita aplikasikan dalam bermasyarakat, maka yang pertama kita bisa akan mendapatkan bermasyarakat yang memiliki suasana harmonis, hidup rukun dan tentram tanpa adanya perpecahan. Yang kedua, memperkuat tali silaturahmi dan persaudaraan dalam masyarakat. Memperkuat tali silaturahmi. Walaupun kita berbeda ras, berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi kalau kita saling memahami, saling bersilaturahmi, saling bertemu tanpa mengejek, dan kita membuat persaudaraan. Persaudaraan ini seperti kita ketahui sejarah Islam itu antara Muhajirin dan kaum Ansar, antara orang-orang Mekah Muslim dan orang-orang Madinah yang Islam. Mereka dipersaudarakan, sehingga dalam bermasyarakat itu yang paling terkenal adalah masyarakat Madani. Kenapa masyarakat Madani? Madani itu merujuk ke masyarakat Madinah, karena di situ itu sudah diaplikasikan wujud toleransi yang sesungguhnya. Dan siapa yang mengajarkannya ketika itu? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, terwujudnya kasih sayang antar umat beragama. Ketika sikap toleransi ini kita aplikasikan dalam masyarakat, maka terjadilah suatu suasana yang harmonis, hidup rukun dan tentram, silaturahmi kita jaga, dan terjadilah kita walaupun berbeda suku, berbeda ras, tapi kita tetap bersaudara dalam keimanan, bersaudara dalam bangsa, dan itu mewujudkan antar umat beragama tidak terpecah, tidak bertikai. Sehingga mereka saling memahami. Ketika ada orang Islam, ketika sholat azan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka teman yang bukan orang Islam itu mengingatkan, itu udah azan, kamu nggak sholat. Ketika hari Ahad, hari Minggu, itu orang Nasrani pasti datang ke gereja. Kita sebagai orang Islam mempunyai teman yang beragama Nasrani, kita ingatkan, kenapa kamu nggak datang? Ayo, datanglah, beribadah. Terwujudnya berbagai kemudahan hidup. Dengan adanya sikap toleransi, suasana harmonis, hidup rukun, tentram, silaturahmi terjaga, dan persaudaraan antar umat dan antar agama itu, terjadinya kasih sayang, maka terwujudlah semua dalam berbagai aspek itu kemudahan hidup. Terhindar dari permusuhan antar sesama. Ini adalah akhir dari 4 pokok ini akan menghasilkan kedamaian dan menghindari dari adanya permusuhan antar sesama anak bangsa. Alhamdulillah. Baik, itu adalah pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya bisa dipahami. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa langsung komentar saja
Atau langsung bisa wapri ke Mister?